Selamat pagi pemirsa, pengakuan negara atas kesetaraan penyandang disabilitas merupakan pengejawantahan dari nilai Pancasila, terutama prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Segenap elemen bangsa, kita dituntut untuk memiliki kesadaran dalam menghormati, melindungi, dan memenuhi hak penyandang disabilitas. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di seri ini Rabu 11 Desember 2024 dengan tema kesetaraan yang adil dan beradab bersama saya Leonard Samosir. Dan Anda semua para pemirsa juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelepon nomor telepon 021 583 99 100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group, Gaudensius Suhardi. Bang Gauden, selamat pagi. Selamat pagi, Leo. Sehat-sehat, Bang? Ya, sehat dan adil dan beradab. Ya. Adil dan beradab. Saya sedang melihat gambar kita, walaupun agak beda tinggi kita, tapi kita setara ya. Ya Kita akan bicara soal kesetaraan saudara-saudara kita penyandang kaum disabilitas. Tapi sebelum kita bahas itu, pemirsa, kita akan lihat dulu beberapa berita. Kita tinggalkan berita itu, pemirsa, kita ke editorial. Editorial pada hari ini diberi judul Kesetaraan yang Adil dan Beradab. Ini menarik, Bang Gauden, karena mirip-mirip dengan hak asasi manusia itu. Ketika kita lihat saudara-saudara kita kaum disabilitas, sebagian sudah difasilitasi, sebagian juga masih belum. Apa yang mau disampaikan oleh editorial, Bang Gauden? Ya, pertama-tama kita harus katakan bahwa salah satu indikator kemajuan sebuah negara itu sejauh mana negara itu berpihak kepada kaum rentan, termasuk kaum penyandang disabilitas. Itu yang pertama. Yang kedua, pada tanggal 3 Desember itu kan kita memperingati Hari Disabilitas Internasional, yang juga perayaan-perayaan seperti itu bagus ya, bagus. Tetapi yang lebih bagus lagi itu memberi ruang kepada teman-teman disabilitas untuk bergerak bebas seperti warga negara lainnya. Nah, dalam kaitan pemenuhan hak-hak itu merupakan pemenuhan hak asasi mereka gitu. Nah, siapa yang harus melakukan itu? Tentu saja negara. Dari sisi negara kita memberikan apresiasi juga bahwa di Indonesia ada kemajuan-kemajuan ya. Setidaknya dari paradigma berpikir, selama ini kita berpikir untuk kaum difabel ini dari belas kasihan kepada bagaimana pemenuhan hak-hak asasi mereka. Dalam kerangka itu juga pada hari ini dan besok Media Indonesia menggelar Festival Setara Berdaya di Kedoya, yang menghadirkan teman-teman difabel dan para pendukungnya. Baik, kita akan bahas editorial ini, Bang Gauden dan pemirsa. Inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini, Rabu 11 Desember 2024, Kesetaraan yang Adil dan Beradab. Kesetaraan yang adil dan beradab. Pengakuan negara atas kesetaraan penyandang disabilitas merupakan pengejawantahan nilai Pancasila, terutama prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Segenap elemen bangsa dituntut untuk memiliki kesadaran dalam menghormati, melindungi, dan memenuhi hak penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas bukan sekadar kelompok dengan kebutuhan khusus, melainkan juga bagian integral dari bangsa ini yang memiliki hak, potensi, dan peran yang setara dalam membangun Indonesia. Pemenuhan hak itu juga termaktub dalam pasal 28 huruf I ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara. Dalam konteks penyandang disabilitas, tanggung jawab ini dijelaskan lebih rinci dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa negara memiliki kewajiban untuk melindungi, menghormati, dan memenuhi hak-hak penyandang disabilitas. Selain itu, Indonesia juga telah meratifikasi Konvensi PBB tentang hak penyandang disabilitas melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 yang menegaskan pengakuan bahwa penyandang disabilitas berhak
sepenuhnya untuk berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat. Peringatan Hari Disabilitas Internasional yang jatuh setiap 3 Desember menjadi pengingat bagi bangsa ini tentang tanggung jawab nilai-nilai universal kemanusiaan agar terus memperjuangkan inklusivitas dan menghormati hak-hak penyandang disabilitas. Dalam kehidupan bermasyarakat, diskriminasi seringkali muncul bukan akibat kurangnya aturan, melainkan karena minimnya kesadaran. Oleh karena itu, diperlukan upaya edukasi yang lebih luas mengenai pentingnya menghormati keberagaman, termasuk dalam aspek kemampuan fisik dan mental. Pendidikan, peluang kerja, aksesibilitas, serta partisipasi sosial harus menjadi fokus bersama agar penyandang disabilitas dapat menjalani kehidupan yang mandiri dan bermartabat. Bagi negara, melalui pemerintah, penguatan kebijakan inklusif menjadi keniscayaan. Baik itu dalam hal kebijakan aksesibilitas, kebijakan anti-diskriminasi, dan perlindungan hak-hak pekerja bagi penyandang disabilitas. Apalagi telah berulang kali para disabilitas turut mengharumkan nama bangsa Indonesia di kancah dunia. Sejumlah atlet mampu berprestasi di Paralimpiade, bahkan mampu membawa pulang medali emas. Ada juga Putri Aryani, seorang penyanyi yang mampu menembus America's Got Talent 2023, bahkan menyandang predikat peringkat kedua. Dari merekalah tergambar bahwa kemampuan dan tekad penyandang disabilitas sejatinya tidak berbeda dengan individu pada umumnya. Tidak banyak yang menyadari bahwa meskipun memiliki keterbatasan, mereka mampu meraih prestasi luar biasa yang patut diacungi jempol. Untuk itulah, semua elemen bangsa perlu untuk merefleksikan peran masing-masing dalam membangun bangsa yang lebih adil dan setara. Kesetaraan adalah kunci bagi bangsa yang kuat. Semangat kesetaraan inilah yang mestinya menjadi pendorong bagi siapapun untuk konsisten menjalankan praktik-praktik non-diskriminasi. Berbagai kalangan di negeri ini juga tidak boleh kendor memberikan edukasi kepada masyarakat agar lebih peduli tentang ragam disabilitas yang ada dengan memberikan kesempatan yang sama kepada mereka. Mendukung pemberdayaan penyandang disabilitas mempunyai makna sebagai suatu proses membangun jati diri mereka. Semua pihak mesti serempak menyatakan bahwa mewujudkan masyarakat Indonesia yang tidak hanya menghormati keberagaman, tetapi juga memberdayakan setiap individu tanpa memandang keterbatasan adalah keniscayaan kemanusiaan. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda, pemirsa. Untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa, di Editorial Media Indonesia. Dan kita mau juga bertanya dulu ya, Bang Gorden, sebelum kita lanjutkan diskusi kita. Kita saat ini sudah tersambung lewat saluran telepon dengan Ketua Komisi Nasional Disabilitas, Dante Rakmalia. Ibu Dante, selamat pagi. Ya, selamat pagi, Bang Leonard. Ya, Bu Dante, di Hari Disabilitas Internasional 3 Desember yang lalu dan saat ini Media Indonesia menyelenggarakan Festival Setara dan Berdaya. Kita ingin tahu, Bu, seperti apa potret saudara-saudara penyandang disabilitas. Pertanyaan pertama saya adalah, di Indonesia itu ada berapa, Bu, orang yang menyandang disabilitas? Ingin tahu dibandingkan penduduk Indonesia, Bu. Ya, baik. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Penyandang disabilitas di Indonesia berdasarkan data dari Bappenas melalui Reksoseknya ada 4,1 juta, tetapi itu hanya disabilitas derajat sedang dan berat. Sementara BPS itu menyatakan lebih dari 4,1 juta, ya, lebih tinggi. Dan data-data di berbagai kementerian lembaga ini berbeda satu sama lain. Sehingga kita ini sedang mendorong bagaimana ada satu data nasional disabilitas. Sedang kami dorong. Jadi sekitar berapa persen ya? Tidak sampai 10% ya, Bu, dari penduduk ya kelihatannya? Ya, tidak sampai 10%. Padahal WHO mengatakan kan 10% dari populasi itu adalah penyandang disabilitas gitu ya.
WHO mengatakan sekitar 10% penyandang disabilitas. Bu, pertanyaannya kan kalau kita melihat, ambil contoh di Jakarta ya Bu Dante, itu kalau kita lihat di fasilitas umum, itu sudah banyak fitur-fitur yang membantu kaum disabilitas. Kita lihat tadi barusan gambarnya diputar. Tapi pertanyaannya, Indonesia kan bukan hanya Jakarta. Kalau secara nasional, seberapa berpihak sebetulnya kalau kita bicara fasilitas umum dulu Bu kepada saudara-saudara penyandang disabilitas Bu Dante? Ya, pernyataan pertama tadi betul sekali ya, bahwa Indonesia ini terdiri dari berbagai daerah yang sangat beragam ya, geografis dan lain sebagainya. Tentu tidak bisa kita samakan dengan di Jakarta ya. Untuk Jakarta sendiri, aksesibilitas fisik untuk teman-teman penyandang disabilitas memang relatif jauh lebih baik dibandingkan di daerah yang lain. Namun demikian, di Jakarta sendiri, tantangan untuk penyandang disabilitas itu masih sangat banyak karena yang disediakan fasilitas publik itu seringkali untuk disabilitas yang terlihat ya, yang menggunakan kursi roda, yang menggunakan krek, yang menggunakan tongkat, disabilitas netra. Tetapi untuk teman-teman disabilitas tuli, disabilitas mental, disabilitas intelektual yang tidak terlihat, fasilitas ini belum nampak. Oke. Gitu. Jadi masih merupakan tantangan. Bu Dante, memang kita terus berusaha ya untuk memenuhi atau membantu memberikan kesetaraan bagi saudara-saudara penyandang disabilitas. Di tahun ini Bu, apa harapan dari Komnas Disabilitas yang menjadi prioritas yang harus diadakan oleh pemerintahan Prabowo Subianto ini Bu? Ya, pertama, pemahaman semua pihak ya, pemangku kepentingan yang memiliki tanggung jawab untuk memenuhi penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak disabilitas harus memiliki persepsi dan perspektif yang baik tentang penyandang disabilitas. Dengan demikian, maka mereka akan tahu bahwa ternyata ada penyandang disabilitas dengan ragam yang beragam, kemudian dengan kebutuhan khusus yang berbeda, lalu mereka akan menyediakan sesuai dengan kebutuhan tersebut. Kemudian berikutnya, aksesibilitas itu ada dua, aksesibilitas fisik dan aksesibilitas non-fisik. Aksesibilitas fisik itu kan seperti transportasi, toilet, jalan, dan lain sebagainya. Tapi ada aksesibilitas lain, yaitu penerimaan. Penerimaan atas keberadaan penyandang disabilitas, sikap untuk bisa menerima penyandang disabilitas. Nah, itu aksesibilitas non-fisik yang sama pentingnya. Dan ini akan sangat bergantung kepada pemahaman dan perspektif pemangku kepentingan terhadap siapa disabilitas, maka mereka akan bisa menyediakan fasilitas yang mendukung. Yang harus kita prioritaskan adalah terkait dengan data nasional penyandang disabilitas yang belum kita miliki. Di awal tadi ada data dari Susen, data dari Bappenas. Nah, kita sebenarnya berharap ada satu data nasional disabilitas yang akan merangkum seluruh disabilitas dengan berbagai kondisi. Sehingga pembangunan itu dapat mengacu kepada data itu. Dan ini akan menjadi lebih sesuai. Dan satu lagi mohon izin Bang Leonard, terkait dengan partisipasi bermakna penyandang disabilitas. Nah, ini yang masih sangat kurang. Penyandang disabilitas bukan ditempatkan hanya sebagai ini saja objek, seyogianya dalam pembangunan mereka dilibatkan dalam perencanaan pembangunan. Nothing is about us without us. Tidak ada tentang kami tanpa melibatkan kami. Nah, ini yang mengakibatkan ketertinggalan penyandang disabilitas, selain stigma ya, pendataan, hak kesehatan tidak diberikan, pendidikan tidak baik, dan lain sebagainya. Oke, ini sesuatu yang sangat bermakna untuk kita semua, dan saya percaya Bu Dante bagian dari pemerintah biasanya juga menyimak apa yang kita diskusikan. Semoga kemudian apa yang Anda sampaikan bisa membuat perubahan. Terima kasih Ketua Komnas Disabilitas Ibu Dante Rakmalia sudah mencerahkan kami. Selamat pagi Bu Dante. Itu yang disampaikan Bu Dante, Bang Godes, mungkin pertanyaan mendasar ya. Bagaimana saudara-saudara penyandang disabilitas itu diperhatikan bukan hanya di bagian akhir, tapi dari awal memang pembangunan itu sudah dirancang juga bagi mereka juga. Bisa tidak tuh Bang? Ya pasti bisa ya. Sebelum adanya undang-undang disabilitas itu, kaum difabel itu sebagai objek. Tadi saya katakan, mulai dari pola berpikir belas kasihan, ketika memasuki undang-undang disabilitas itu sudah memasuki kaum difabel sebagai subjek
di dalam undang-undang itu yang pertama. Artinya peraturan perundang-undangan sangat banyak untuk kaum difabel. Tetapi bagaimana di dalam prakteknya ini menjadi persoalan. Salah satu persoalan terbesar atau hambatan terbesar bagi teman-teman difabel itu persoalan infrastruktur dan fasilitas publik yang terjangkau. Bayangkan di kampung-kampung, dari kampung ke sekolah misalnya, jauh jaraknya, bagaimana mereka harus pergi sekolah gitu. Bisa bergerak. Karena itu tidaklah heran tingkat pendidikan kaum difabel itu rata-rata ya sangat rendah gitu. Karena susah untuk untuk mengakses. Kalaupun bisa akses, keterimaan mereka di ruang publik itu juga menjadi persoalan sendiri. Kita berharap bagaimana pemerintah, seluruh warga negara menjalankan betul undang-undang. Ada keberpihakan nyata kepada kaum difabel itu, salah satunya misalnya aturan di dalam undang-undang itu kan untuk PNS maupun pegawai BUMN itu kan yang diterima 2%-nya itu kaum difabel gitu ya. Alokasinya sudah ada ya? Alokasinya sudah ditentukan di undang-undang. Sama halnya juga untuk swasta harus ada 1% itu kaum difabel. Bagaimana faktanya? Ini kan pertanyaan-pertanyaan reflektif yang mestinya dipenuhi oleh negara. Dan kita yakin bangsa ini sedang menuju memberikan penghormatan yang adil dan beradab kepada teman-teman difabel. Tadi ada satu lagi yang ditekankan juga oleh Bu Dante itu, Bang Gaudens, terkait dengan satu data ya, terkait dengan satu data disabilitas secara nasional. Karena tadi ketika saya tanyakan jumlah saja, kan angkanya dari beberapa institusi berbeda, beda-beda. Ini sebenarnya mungkin bukan hanya untuk saudara-saudara penyandang disabilitas ya, karena masalah data secara umum kan masih lemah di Republik ini. Bagaimana Bang? Ya kalau data tentang jumlah ya, dari Bappenas itu kan sekitar 4,1, dari BPS itu sekitar 9 juta lebih kaum difabel ya. Nah bagaimana untuk mengatasi ini? Presiden Prabowo sudah menegaskan Indonesia menuju satu data. Dan saya tahu persis Kementerian Sosial saat ini sedang merancang untuk menuju satu data itu. Nah, data yang mana yang akan dipercaya nanti? Tentu saja data yang dikeluarkan oleh Bappenas. Nah, sekarang baik di Bappenas maupun di Kementerian Sosial itu bekerjasama dengan BPS. Yang akan BPS. Yang satu data itu nanti dikelola oleh BPS. Ya. Mungkin akan dimulai pada Januari nanti ya. Nah itu apakah kemudian benar-benar kita bisa kemudian mendapatkan satu data yang tadi diharapkan Bu Dante, atau memang masih berproses juga Bang? Ya tentu kita akan dapat satu data karena itu kan political will dari pemerintah ya. Tetapi soal akurasi data itu ya tentu mesti pelan-pelan diperbaiki. Terkait dengan menjadikan saudara-saudara penyandang disabilitas sebagai subjek, bukan hanya objek, tadi dikatakan Bu Dante, mungkin kita bisa melihat bahwa jangan-jangan ada sekian pemerintah, baik di pusat maupun daerah, yang merasa memberikan fasilitas lebih itu menjadi semacam dalam tanda petik kemewahan Bang. Karena mungkin ada anggapan bahwa jumlahnya ini hanya sekian persen, hanya sedikit. Ya sudahlah, nanti kita adakan fasilitas itu kalau ada sisa anggaran. Jangan-jangan ada pemikiran seperti itu Bang Gaudens? Ya kalau kita berpikiran baik lah ya. Di dalam salah satu debat calon presiden di untuk Pilpres kali ini, salah satunya itu ada pernyataan Prabowo yang sangat menarik. Ketika ditanyakan oleh panelis itu bagaimana terhadap kaum difabel, Prabowo mengatakan pemerintah harus berpihak kepada kaum difabel. Nah keberpihakan itu seperti apa? Tentu itu yang sedang dijalankan sekarang. Nah tadi bagaimana akses ke fasilitas publik, bagaimana akses kepada infrastruktur, ini menjadi tantangan pemerintahan Prabowo ke depannya. Poin yang lain juga yang paling penting juga adalah Bang, bagaimana penerimaan
yang bukan difabel terhadap saudara-saudara kaum difabel. Tadi kan Bu Dante juga mengatakan ada semacam stigma lah kepada saudara-saudara itu, ada minimal perasaan aneh lah melihat mereka. Bagaimana kemudian literasi terkait ini bisa kita sebarluaskan, kita bahas di bagian berikut. Bang Gaudens dan pemirsa tetaplah bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Indonesia, dan sekarang kita akan mendengarkan dulu ya Bang Gaudens pendapat dari para pemirsa Metro TV. Saat ini kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Batam, Kepulauan Riau, ada Pak John Veto. Pak John, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leo, selamat pagi Bung Gaudens, salam sehat. Selamat pagi. Bagaimana Pak John? Silakan Pak, pendapat Anda Pak. Ini terkait dengan kesetaraan untuk disabilitas. Ya, yang dibedah oleh editorial ini memang menyentuh ya, kesetaraan yang adil dan beradab ya, terhadap kaum disabel. Ini kita kan semenjak negara ini terciptakan dah ada undang-undangnya, Bung. Ini kan kaum. Kalau di Singapura tuh namanya misalnya itu kaum kaum istimewa. Oke. Kaum bayangkan istimewa. orang yang berkemampuan kaum istimewa ya. Di Singapura itu sangat mewah, orang Malaysia itu sangat mewah. Negara betul ada di mereka, karena ya kita, apalagi kita negara beradab, negara timur ya, sangat menghargai. Cuma saya agak aneh juga, kita cuma apanya aja, gaungnya aja besar, ya. Cuma capainya betul enggak? Ada sekian 1% di perusahaan swasta, ada 1% di pemerintahan, di kepolisian. Udah terwujud nggak ini? Nggak pernah saya nampak ada yang yang kayak di pegawai, kayak apa. Tapi fasilitasnya sudah disiap, ada siap. Ada untuk toiletnya apa gitu juga di kepolisian, tapi orang itu tidak ada bekerja di situ. Kalau untuk apa yang bikin SIM, mana pula orang yang apa itu bikin SIM ya kan? Contoh kayak pakai kursi roda, kan belum ada fasilitas yang begitu. Tapi ya ini sangat kayaknya aja, dan lagi data aja, Bung Leo, Bung Gaudens. Kita tidak valid datanya. Apa kata apa tadi? Bu Dante datanya tadi. belum satu ya. Ada yang 1,4, ada yang 4,1, ada yang 9. Kita ambil rasionya aja, kali-kali aja. Kita penduduk kita 275 juta. Itu kalau 2% ini udah berapa, Bro? Jadi kadang-kadang negara ini kadang-kadang abai. Tapi mudah-mudahan kita berharap di pemerintahan Bapak Prabowo ini, sesuai dengan apa dia kemarin itu di debat itu, dia betul-betul memperhatikan ini ya, kaum istimewa ini ya. Itu aja. Mudah-mudahan pemerintah kita sampailah ke daerah apa kita yang Bung Leo tadi itu. Jangan pusat aja gitu kan. Baik. Itu karena ini kan saudara kita juga, warga negara kita juga. Itu aja. Oke. Banyak. Terima kasih Pak John Veto di Batam, Kepulauan Riau untuk pendapat Anda. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak John ada Pak Yunus Luat di Tanjung Selor, Kalimantan Utara. Pak Yunus, selamat pagi. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bung Salam Gaudens. sejahtera. Ya, silakan Bung Leo, Pak Yunus. Langsung bahwa kita menyambut baik adanya penyetaraan, adanya pemenuhan hak kepada saudara terkasih kita disabilitas. Dia ini tidak pernah meminta untuk dilahirkan seperti kondisi itu. Oleh sebab itu, sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar
1945, khusus yang ada pada pasal 28 huruf A atau huruf 1 pertama ayat 4 bahwa perlindungan, kemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah menjadi tanggung jawab negara. Kami di Kalimantan Utara, Provinsi Kalimantan Utara khususnya Kabupaten Bulungan, pada hari Minggu yang lalu sudah menjalankan di dalam memperingati hari ulang tahun Nusantara. Kita turunkan semua disabilitas, ada jalan santai, dihargai, dimanusiakan. Itulah yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bulungan untuk kita semua, karena kita betul-betul patuh taat kepada ketentuan peraturan undang-undang yang dibuat oleh negara kita bersama, untuk kita wajib melindungi, menghormati, memenuhi hak penyandang disabilitas. Indonesia juga telah meratifikasi konvensi PBB tentang hak penyandang disabilitas melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 yang menegaskan pengakuan bahwa penyandang disabilitas berhak sepenuhnya untuk berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat. Saya kira itu supaya kita diberkati oleh Tuhan, kita harus satu bersama, saling mendoakan satu sama lain. Jangan membeda-bedakan suku, agama, warna kulit, rambut lurus, atau kondisi bagaimanapun, budaya dan lain sebagainya. Bung Leo dan Bung Godan, kita mau Indonesia ini maju, dan pemerintah daerah kita dimanapun di Indonesia ini tetap kuat dalam Pancasila NKRI. Terima kasih. Terima kasih Pak Yunus Luat di Tanjung Selor, Kalimantan Utara untuk pendapat Anda. Selamat pagi. Di belakang Pak Yunus ada pemirsa Metro TV di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Ada Pak Imron. Pak Imron, selamat pagi. Selamat pagi, Bang Leo. Selamat pagi Pak Imron. Bagaimana Pak pendapat Anda Pak? Kita sudah memberikan kesetaraan yang adil dan beradab belum bagi saudara-saudara penyandang disabilitas? Bagaimana pendapat Anda Pak? Silakan Pak. Yang pasti harus dengan praktek Pak, jangan teori. Harus praktek. Ya. Halo. Pak Imron. Halo Pak Imron. Pak Imron. Kelihatannya ada gangguan telekomunikasi, tapi kita tadi sudah menangkap sepotong Bang Godens bahwa menurut Pak Imron yang paling penting adalah harus praktek, jangan hanya teori. Tapi kita harus jeda dahulu, dan pemirsa tetaplah bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih karena Anda masih bersama kami, dan kita ada di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Bang Gaudens, kalau melihat sejarahnya, ini saya barusan melihat di pemberitaan bahwa dulu di Indonesia sebenarnya istilahnya adalah cacat ya, dan sekarang sudah berubah sebegitu rupa menjadi disabilitas. Artinya kan memang bangsa Indonesia punya keberpihakan jelas kepada saudara-saudara penyandang disabilitas. Tadi para pemirsa mengatakan, yang terakhir tadi Pak Imron yang mengatakan yang penting praktek loh, bukan hanya teori. Bagaimana Bang? Ya betul sekali. Kita harus jujur mengakui bahwa teman-teman difabel itu juga warga negara yang memberikan kebanggaan kepada Republik ini. Hanya ada dua peristiwa Indonesia Raya dinyanyikan di luar negeri. Yang pertama itu kunjungan kepala negara. Yang kedua itu emas untuk pertandingan Olimpiade atau pertandingan olahraga. Teman-teman difabel itu selalu menghadirkan emas di perlombaan internasional. Paralimpiknya ya? Paralimpik. Dan pada saat itulah Indonesia Raya dinyanyikan. Itu membanggakan. Itu artinya kita dan mereka sama-sama warga negara yang menurut konstitusi itu harus dipenuhi hak-haknya. Sama ya? Siapa yang memenuhinya? Ya negara. Menurut undang-undang difabel itu negara berkewajiban. Nah, negara berkewajiban itu di dalam sejumlah peraturan perundang-undangan juga ada kewajiban daerah. Kewajiban daerah ini yang selalu diabaikan untuk disoroti. Selalu kita menyoroti pemerintah pusat. Padahal ada porsi daerah untuk kaum difabel yang ini yang selalu menjadi permasalahan itu di daerah.
tadi saya katakan bagaimana mungkin teman-teman difabel pergi sekolah kalau sekolahnya jauh itu. Ini persoalan di desa gitu kan. Belum lagi mereka yang di desa itu tidak terdata. Apalagi kalau misalnya kalau tidak terdata berarti mereka tidak bisa mendapatkan bantuan sosial lainnya gitu. Dalam kerangka itu kita mendorong pemerintah untuk menuju satu data dan harus nyata memberikan perlindungan kepada teman-teman difabel. Teman-teman difabel itu tidak pernah diminta kasihani, tetapi berilah kesetaraan buat mereka, setara yang adil dan beradab. Penyandang disabilitas tidak minta dikasihani, tapi umumnya kalau saya melihat Bang, yang tidak menyandang disabilitas justru mengasihani. Lalu ada stigma-stigma lain, tidak memandang saudara-saudara penyandang disabilitas ini sebagai orang-orang yang setara. Justru hanya karena belas kasihan, itu pun tidak juga kemudian nyata. Pertanyaannya Bang, bagaimana kita bisa mengangkat pemahaman orang-orang yang bukan difabel, tidak penyandang disabilitas, sehingga memberikan kesetaraan itu? Karena kan jumlah kita rakyat kan jauh lebih banyak daripada pemerintah, Bang. Ya tentu saja jangan pernah lelah untuk memberikan edukasi. Editorial ini salah satu edukasi untuk teman-teman difabel yang kita persembahkan untuk teman-teman difabel. Kepada mereka yang bukan difabel, yang pada umumnya harus percaya dan yakin teman-teman difabel itu tidak pernah minta kasihani. Karena itu berilah mereka kesempatan yang sama sebagai sesama warga negara untuk juga berprestasi dan mencintai Indonesia. Jadi mencintai Indonesia itu salah satunya adalah sama-sama ayo bergandengan tangan termasuk untuk kaum difabel. Di situ kata kuncinya berkolaborasi yang adil dan beradab. Sedikit saja Bang terkait dengan Festival Setara dan Berdaya 2024 itu ada di lokasi di Kedoya ya, di kantor Media Indonesia Media Group. Hari ini saja atau sampai kapan Bang? Sampai besok, selain kita menghadirkan sekitar 400 teman-teman difabel akan datang secara bergantian hari ini dan besok. Juga seluruh acara itu kita persembahkan untuk mereka, juga dibuka donasi juga ya. Kita akan persembahkan untuk teman-teman difabel. Saya lihat di infografis ada juga acaranya pelatihan bahasa isyarat Bang. Ya memang bahasa isyarat ini penting ya, penting dilatih gitu dan besok hari ini dan besok kami memberikan pelatihan untuk itu. Untuk semua orang? Untuk semua orang dan siapa saja. Boleh datang? Boleh datang ya. Saya ikut juga kalau gitu, karena saya ingin sekali belajar terkait dengan bahasa isyarat. Baik, kita berharap apa yang kita bicarakan di tempat ini, Bang Gaudens juga memberikan sumbangan bagi perbaikan kesetaraan yang adil dan beradab bagi saudara-saudara penyandang disabilitas. Bang Gaudens, terima kasih sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi Bang. Selamat pagi lah. Pemirsa, mendukung pemberdayaan penyandang disabilitas mempunyai makna sebagai suatu proses membangun jati diri mereka. Semua pihak, saya dan Anda, mesti serempak menyatakan mewujudkan masyarakat Indonesia yang tidak hanya menghormati keberagaman, tapi juga memberdayakan setiap individu tanpa memandang keterbatasan adalah keniscayaan kemanusiaan. Saya Leonard Samusi, terima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia untuk pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.